Kali ini kita akan belajar mengenai sel elektrolisis. Ini merupakan bagian dari sel elektrokimia. Yang pertemuan yang sebelumnya kita belajar mengenai sel volta, maka yang kedua ini merupakan sel elektrolisis. Dari namanya, sel elektrolisis merupakan penguraian zat elektrolit oleh arus listrik. Maka di sini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia, di mana energi listrik ini dipengaruhi oleh arus listrik, sedangkan energi kimia, maka di sini terjadi reaksi redoks. Nah, skema untuk sel elektrolisis ini hanya menggunakan satu wadah, di mana wadah ini berisikan larutan elektrolit. Nah, di sini ada dua elektroda yang merupakan kutub positif dan kutub negatif dan dihubungkan dengan voltmeter. Jadi dari voltmeter ini kita bisa mengetahui berapa arus listrik yang dibutuhkan. Nah, adapun di sini kegunaan dari elektrolisis biasanya digunakan sebagai pemurnian dan penyepuhan logam. Bisa pemurnian emas atau penyepuhan tembaga dengan seng. Nah, dalam elektrolisis berlaku Knapp dan Crowe. Crowe ini sama seperti sel volta, sedangkan Knapp ini kebalikan dari sel volta. Apa itu Knapp? K itu berarti katoda di kutub negatif, sedangkan anoda berada di kutub positif. Nah, Crowe itu apa? Berarti katoda mengalami reaksi reduksi, sedangkan anoda mengalami reaksi oksidasi. Dari skema ini artinya kalau dia negatif berarti elektroda sebelah ini berlaku sebagai katoda, sedangkan yang positif merupakan anoda. Nah, pada elektrolisis itu elektroda yang sering digunakan adalah elektroda inert. Apa itu elektroda inert? Elektroda inert itu dia merupakan elektroda yang tidak bereaksi, namun menyediakan permukaannya sebagai tempat berlangsungnya reaksi. Adapun yang biasa digunakan sebagai elektroda inert adalah karbon dan platina. Pada kehidupan sehari-hari, kita bisa menggunakan karbon pada batu baterai yang sudah tidak terpakai lagi sebagai elektrodanya. Nah, untuk reaksi elektrolisis seperti yang tadi kita katakan sejak awal bahwa ini terjadi pada yang namanya zat elektrolit. Nah, zat elektrolit ini nanti akan terbentuk ion elektrolit. Jadi reaksi elektrolisis akan dialami oleh ion elektrolit, di mana ion itu bisa kation, ion positif, dan anion, ion negatif. Kation akan berada sebagai katoda yang mengalami reduksi, sedangkan anion akan berada di sebelah elektroda anoda yang mengalami oksidasi. Nah, kalau tidak terjadi pada ion elektrolit, maka akan terjadi pada pelarut air. Kapan ini terjadi? Ini terjadi jika ion logam pada kation memiliki enol sel yang lebih kecil dari enol sel dari H2O, yaitu negatif 0,83. Jadi jika ion logam itu berarti berupa kation karena dia bermuatan positif, memiliki potensial sel
lebih kecil dari enol sel H2O, yaitu negatif 0,83 volt. Maka yang direduksi adalah air. Jadi, ion logam tersebut tidak mengalami reaksi reduksi. Adapun reaksi yang terjadi pada katoda maupun anoda akan kita bahas satu persatu. Nah, reaksi pada katoda artinya reaksi reduksi pada kation atau ion positif. Nah, yang pertama adalah jika ionnya itu berasal dari golongan 1A, 2A, Al3 positif, dan Mn2 positif, maka yang terjadi adalah reduksi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah H2. Di sini akan terjadi reaksi reduksi air. Golongan 1A itu adalah dari litium, natrium, kalium, rubidium. Kalau dia golongan 2A dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Jadi kalau mereka lah sebagai ion yang ada pada elektrolit, maka yang terjadi adalah reaksi ini. Bagaimana jika ion logam lain selain di nomor 1? Maka yang terjadi adalah reduksi ion itu sendiri. Nah, kalau secara umum kita buat, anggap aja M itu sebagai ion, Mn positif ditambah N elektron menghasilkan logam M. Contoh, misalkan kita buat itu merupakan ion besi, Fe. Misalkan kita buat 3 positif, berarti dia akan direduksi menjadi logam Fe. Nah, berapa elektron yang diperlukan? Berarti di sini ditambah 3 elektron biar dia tetap 0. Nah, kalau dia ionnya berupa H positif yang berasal dari asam, maka yang terjadi adalah reduksi H positif itu sendiri. 2H positif tambah 2 elektron menghasilkan H2. Nah, ini kalau dia ion-ion, ini semuanya dalam bentuk larutan ya. Kalau sudah ada ion berarti dalam bentuk larutan yang dilambangkan dengan Aq pada reaksi. Jadi ini juga larutan karena dia ion. Ingat tadi larutan itu dilambangkan dengan Aq. Kalau dia leburan atau lelehan elektrolitnya, apa itu leburan? Leburan itu artinya si ion ini bukan berasal dari penambahan air. Jadi tidak ada penambahan air di sini. Tanda dari wujudnya itu adalah L, liquid, kalau dalam bentuk reaksinya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka logam itu kita anggap L. Logam bermuatan positif akan menghasilkan logam di mana ditambahkan sebanyak A elektron. Contoh, misalkan ada NaCl ya, NaCl liquid. Nanti kalau menjadi ion berarti dia menjadi Na positif ditambah Cl negatif. Nah, Na itu merupakan golongan 1A ya kan? Nah, di sini karena dia liquid, bukan ini yang terjadi. Bukan nomor 1 yang terjadi, namun yang nomor 4, yaitu si Na positif ditambah, karena dia cuma 1 muatannya, berarti tambah 1 elektron menghasilkan Na. Itulah dia. Nah, ini merupakan reaksi pada katoda. Bagaimana dengan reaksi pada anoda? Nah, pertama, jika terjadi pada elektrolit itu ionisasi dari SO4 2 negatif dan NO3 negatif, maka yang terjadi adalah oksidasi air, yaitu
2H2O menghasilkan 4H positif ditambah 4 elektron ditambah oksigen. Bagaimana jika anionnya berupa golongan 7A, Cl negatif, Br negatif, dan I negatif? Maka yang terjadi secara umum adalah 2X negatif menghasilkan X2 ditambah 2 elektron. Contoh ya si Cl. Cl negatif berarti ini 2 Cl negatif menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, bagaimana kalau dengan basa? Basa berarti mengandung OH negatif. Maka yang terjadi adalah oksidasi OH negatif itu sendiri yang menghasilkan 4 OH negatif menghasilkan 2H2O ditambah 4 elektron ditambah oksigen. Nah, yang terakhir, bagaimana jika terjadi penyepuhan atau pemurnian logam di mana anodanya berupa logam pelapis yang bukan logam murni. Dan ini bukan elektroda inert PT maupun C. Maka di sini yang terjadi adalah oksidasi dari logam itu sendiri. Kita lambangkan dengan M. Maka M akan menghasilkan M bermuatan positif ditambah sejumlah